Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari dengarkan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari waktu yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada kami pagi hari ini. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul tanpa iman tiada hasil. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, ada seorang ateis atau tidak percaya kalau adanya Tuhan itu ada. Sedang mengolok-ngolok orang percaya, sedang mengolok-ngolok orang beriman. Dia mengatakan dengan sinisnya bahwa suatu tindakan kebodohan, suatu tindakan yang bodoh bila percaya kalau Tuhan itu ada dan bisa mengabulkan segala doa-doa dan permohonan kita. Saudara kasih, untuk membuktikan omongannya, si ateis ini menyiapkan panci kosong dan ditaruh di depan orang percaya itu serta berkata, "Ini panci kosong dan saya akan minta kepada Tuhan untuk mengisi panci ini dengan sepotong roti. Kalau nyata Tuhanmu bisa, saya akan percaya kepada Tuhan." Sudah kasih dalam Tuhan, kita akan tunggu 5 menit. Apakah Tuhanmu bisa menjawab segala doa yang aku ucapkan? Akhirnya si ateis menyiapkan panci itu dan dia berdoa, "Tuhan, kabulkanlah doaku. Saya minta sepotong roti supaya ada di dalam panci itu." Setelah 5 menit ditunggu saudara sekalian. 1 menit berlalu, 2 menit, 3 menit, dan 5 menit sudah telah berlalu. Saudara sekalian, maka dibukanya tutup panci itu. Dengan hati berdebar-debar, apakah Tuhan menjawab doa atau permohonan si ateis ini? Saudara kasih dalam Tuhan, lalu si ateis ini membuka panci, tutup panci ini. Luar biasa saudara sekalian. Apa yang terjadi? Panci itu tetap kosong. Panci itu tetap kosong. Tidak ada sepotong roti di dalam panci itu. Lalu si ateis ini berkata dengan yakinnya, "Benarkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Buktinya Tuhan tidak mengabulkan doa dan permohonanku." Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, bagaimana mungkin orang yang tidak percaya, orang yang masih ragu-ragu tentang mujizat Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang ia mau? Itu tidak akan mungkin terjadi, saudara kasihan. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang atau sering kita minta Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan. Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Seringkali kita meminta apakah Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Sementara di dalam hati kita, kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mampu memberikan. Kita masih ragu-ragu. Kita masih khawatir tentang apa mungkin Tuhan akan memberikan. Apa bisa Tuhan memberikan doa-doa yang kami panjatkan? Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah kali ini kita baca saat ini mengatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia dan percaya bahwa Allah itu ada. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan, sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Sudah percaya kita menyatakan bahwa Allah itu ada? Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat? Atau percaya kita hanya separuh? Atau percaya kita hanya secuil? Kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kalau kita tidak yakin, kalau kita masih ragu,
Berarti kehidupan kita, iman kita diibaratkan seperti orang ateis ini, saudara sekalian. Kita berharap ada mujizat terjadi pada Tuhan, terjadi terhadap saya dan saudara. Tetapi kita tidak percaya. Orang ateis ini juga begitu. Dia percaya, dia berharap ada mujizat. Tetapi seorang ateis ini tidak percaya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman dan tindakan harus lurus berjalan, beriringan atau bersama-sama. Iman dan tindakan harus berjalan beriringan atau bersama-sama. Tanpa iman dan tindakan tidak ada hasil. Tanpa iman dan tindakan itu kosong. Iman tanpa tindakan tiada hasil. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, seperti yang dikatakan si bungsu di dalam cerita anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-18. Dia dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, si bungsu ini tahu bahwa hanya pada Bapaknya semua dapat teratasi. Bapaknya mempunyai segalanya. Si bungsu ini mempunyai iman. Dia percaya bahwa Bapaknya mempunyai segala sesuatunya. Dan si bungsu ini tidak hanya beriman, tetapi si bungsu ini ada tindakan, ada semangat untuk kembali berharap kepada Tuhan. Di sini dikatakan, maka bangkitlah si bungsu ini. Dia berjalan meninggalkan negeri yang kelaparan itu. Dia balik kembali kepada Bapaknya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pada kesempatan kali ini mengajar kepada kita bahwa untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan hasil di dalam iman kita, atau istilahnya doa kita bisa terjawab. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa Allah itu ada, saudara sekalian. Oleh sebab itu kita harus percaya, kalau kita ingin mendapatkan upah atau daripada doa kita terkabulkan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu amat sanggup dan mampu menolong kita. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, ya, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-21b disitu mengatakan bahwa Raja Darius berkata, Daniel, sanggupkah? Sanggupkah Allahmu itu mengeluarkan kamu, menyelamatkan kamu dari terkaman singa? Saudara, apa yang terjadi? Daniel ternyata dibebaskan, tidak akan digigit, dimangsa oleh singa. Itu artinya kita percaya bahwa Allah sanggup, bahwa Allah mampu menolong di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, untuk mendapatkan upah hasil dari iman atau doa yang terkabulkan, yaitu kita harus sungguh-sungguh beriman. Kita harus sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17 itu mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena itu kuatkan, teguhkan iman kita kepada Allah. Bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Yang keempat, untuk mendapatkan upah atau hasil dari iman kita, yaitu kita sungguh-sungguh mencari Dia dan mendekat kepadanya. Kita harus sungguh-sungguh mencari Dia dan kita harus mau-mau mendekat kepada Dia. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-5, dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sekali lagi, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Ini artinya kita harus mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan iman bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 bagian A dikatakan, mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain kita percaya kepada Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Mendekat yang empunya langit, bumi, dan segala keisinya. Kalau doa kita ingin dikabulkan, kalau permintaan kita ingin diberikan, saudara sekalian, kita harus mempunyai 4 poin ini. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Allah harus sanggup. Kita harus percaya, kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mencari Dia, dan kita harus melekat Dia.
Jangan seperti orang ateis ini. Mereka berharap segala sesuatu, tetapi ateis ini tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini. Biar firman Allah pada pagi hari ini menjadi motivasi, penguatan kami untuk kami melangkah hari ini. Nyatakan segala kuasa-Mu atas kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan. Jadikan suatu keberhasilan, keberuntungan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Haleluya. Amin. Selamat